Baik, syukuran Mas Agung, Masya Allah. Kita Baju sama, kita sama ya? iya, satu sama terhubung, luar biasa, tanpa janjian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wal mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, iman dan ketakwaan. Dan semoga nikmat ini menjadikan kita selalu bersyukur dan bertambah lagi syukur-syukur kita. Jadi syukur itu bertambahlah keajaiban-keajaiban kita semuanya. Salam salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah penginjauan dari ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul perlahan kita dapati dari guru kita Ustaz Nasrullah dengan kata-kata yang begitu indah gitu kan. Kesabaran dalam bentuk kalimat bungkus permen, karena di balik setiap bungkus pasti ada permennya. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menanjak punya persoalan, beliau selalu tersenyum. Walaupun berat, ya gitu kan, nanjak itu berat tapi beliau senyum. Karena belum meyakini di balik tanjakan itu pasti ada turunan. Dan setiap turunan beliau bahagia pastinya, tapi juga belum menyimpan. Setelah turunan pasti ada tanjakan dan normal lah seperti itu. Maka kita akan di posisi tengah-tengah terus gitu. Maka belajar dari mana? Dari gurunya para guru, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu money rezeki bagian dari formulasi baru saja. Secara ilmu intinya adalah ilmunya Rasulullah masih sama gitu ya. Hanya diformulasi dengan kata-kata yang agak berbeda agar memudahkan kita, agar mudah dalam mencernanya. Punya persoalan gitu kan, bungkus permen gitu kan, detox rezeki. Yang jadi muncul adalah positif-positif gitu kan. Yang paling kecil bagi saya itu adalah ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Setiap musibah yang datang perlu mengajarkan wow keren. Kalau karena paham nih, ketika orang mengucapkan wow keren, biasanya memang energinya positif. Tapi tidak sedikit yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Rasa keluh kesahnya masih dominan gitu ya. Belum memahami 100% dari mana inna lillahi. Semuanya milik Allah gitu kan. Kalau milik Allah loh kok mau diambil kok marah gitu. Maka logika kita harus menggunakan logikanya tukang parkir. Itu Agi menyampaikan. Bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi tukang parkir, bayangin aja sih, nggak usah jadi tukang parkir beneran. Tukang parkir itu adalah ketika, apalagi saya rumahnya dekat stasiun, Bapak. Stasiun itu kalau biasanya pagi tuh ada ratusan motor sama mobil gitu kan. Pagi datang banyak. Pas sore hari, satu persatu motor dan mobil itu diambil tuh sama yang punya. Kira-kira tukang parkirnya bilang gini, kok diambil gitu ya. Terus dia mengeluh gitu, kok jangan diambil dong gitu kan. Kira-kira kalau dia mengeluh seperti itu, besoknya kita mau naruh parkiran apa motor kita di situ lagi atau tidak? Kan harusnya punya siapa? Punya saya. Kenapa tukang parkirnya komentar? Nah itulah kita juga belajar dari Ustadz Nas, bagaimana kita ridho dalam kondisi apapun. Kenapa? Kita hanya tukang parkir. Parkir nikmat, taruh gitu kan, nikmat tangan, nikmat kaki, nggak asam urat, itu dari Allah. Allah mau ambil kenikmatan itu ya terserah Allah. Jadi misalkan asam urat dan sebagainya, ridho aja. Nanti kalau udah ridho, Allah siap-siapin. Ada nikmat yang lebih banyak lagi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita belajar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Atau ada yang kenal mungkin sahabat Sa'ad, kenali di mana gitu kan, pertanyaan selanjutnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah, satu di antara sahabat dijaminkan masuk surga. Saya izin share screen, tapi materi masih bahasa Arab ini. Gak apa-apa ya. Insya Allah. Ciri khas dulu ini, tantangan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tantangan dakwahnya spesial banget gitu, sahabat Sa'ad ini. Tantangan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ah, Oke. Eh, Oke. Yang beliau itu spesialis banget, sekali mana pasti kena. Beliau spesialis, fokusnya bagus luar biasa, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan nanti Rasulullah mengampaikan ketika di dalam peperangan Uhud, berikan semua anak panah kalian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Setiap anak panah itu pasti kena ke orang.
Bahkan ada dalam riwayat beberapa, satu anak panah bisa membunuh dua orang sekaligus. Itu tarik maksimal, mentok nembus dari orang pertama, lanjut ke orang kedua. Jelep-jelep. Masya Allah. Itu saat bin Abi Waqqas. Pahlawan banget, di hero banget, belum powerful banget gitu kan. Bahkan orang yang pertama kali meneteskan darahnya orang kafir itu saat bin Abi Waqqas. Anaknya kayak anak bad boy gitu kan, digodain hajar gitu. Nah, itu Qaddaroh beliau lagi sholat. Itu kalau dalam nonton film Umar bin Khattab gitu ya, itu lagi sholat ceritanya. Lagi sholat. Beliau masih sana umurnya masih muda, sekitar 16-17 tahunan. Masih muda banget. Nah, Qaddaroh lagi sholat. Tahu nih Islam baik dan bagus gitu kan. Ini yang terbaik. Qaddaroh lagi sholat udah atas perintah Rasulullah. Sembunyi-sembunyi itu para sahabat di masa-masa awal. Udah sembunyi gitu. Sembunyi bukan karena apa-apa, karena perintah Rasul. Kata Rasul sembunyi, ya udah sembunyi saja gitu. Kodar udah sembunyi masih ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Maka apa yang terjadi? Ya udah Bismillah gitu kan. Ketika digodain kayak gitu, dikemplang mas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, cepak gitu habis. Nah darah pertama kali ngucur dari orang Quraisy itu siapa? Yang menumpahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi di balik ketegasan dan kegagahan Sa'ad bin Abi Waqqas, belum memiliki seorang ibu dan belum sangat sayang dengan ibunya. Kayak tampangnya sih tampangnya kayak preman gitu ya. Tampangnya maco banget. Tapi kalau di rumah beliau adalah anak mama. Pokoknya mama banget, umi banget, umi. Sangat takzim dengan ibunya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, ini tantangannya adalah setiap sahabat itu punya tantangannya masing-masing. Setiap kita punya ujian kita masing-masing. Ujian saya dengan Ustaz Solijan pasti berbeda, dengan Pak Mauludi pasti beda, Masya Allah dari Kalimantan Barat. Kayak udah mulai siang Pak di sana Pak ya. Di sini belum kelihatan matahari. Apalagi Ustaz Solijan gitu. Nah, ini setiap kita punya tantangan kita masing-masing. Tantangan di sahabat saat bin Bagus, Bilal kemarin udah ceritakan, tantangannya adalah belum disiksa. Tidak ada kisah tentang Bilal dengan ibunya, tidak ada. Tapi yang kisahnya adalah ketika beliau disiksa, digeret di kota Mekah itu, disiksa habis-habisan itu untuk menyampaikan bahwa dia harus murtad dengan apa namanya, dengan Islam. Tapi ternyata beliau menolak itu semuanya dan kekeh dengan keislamannya. Nah, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu agak unik gitu ya. Ini orang solehnya luar biasa, baktinya sama ibunya luar biasa. Tantangan terberatnya adalah dari ibunya. Ibunya mengatakan yang paling berat adalah ternyata siksaan bagi saat yang paling berat itu bukan dipukulin, tapi ada ketika ibunya tidak tersenyum kepadanya. Tapi nanti kita cek lagi, tidak senyumnya atas dasar apa gitu ya. Oke, tantangan terbaik. Maka sampailah ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, kalau kamu tidak mau murtad dari agamanya Muhammad, maka aku tidak akan mau makan. Murtad dulu baru aku mau makan. Oke, hari kedua, ibu ini udah hari kedua, bu, ibu belum makan seharian ini, bu, makan minum. Enggak mau. Sebelum kamu murtad. Terus seperti itu. Sampai makan siang, makan malam, sampai di hari ketiga. Ibu, ayo makan. Enggak mau. Ibunya berbeda lemas. Enggak, aku enggak mau ke sebelum kamu murtad, wahai Saat. Sampai orang akan mengatakan, ya qatil ummah. Wahai pembunuh dari ibunya. Kamu akan dipanggil orang sebagai pembunuh ibunya. Sampai saat mengatakan, fakultu wala taf'ali ya ummah, fa inni la ada dini syai'an. Jangan lakukan itu ibu, aku nggak akan ninggalin agama ini selamanya. Ibu makan bu, makan bu gitu kan. Karena sudah mulai lemas, nanti saat bin Abi Waqqas akan mengatakan, wahai ibu, andai saja, wallahi, di hari ketiga, ketika ibunya sudah mulai pingsan-pingsan, daripada nanti nggak bisa dengarkan kalimat saat, belum mengatakan, wallahi lau kanat laka mi'ata nafsin, fa kharajat nafsan, wahai ibu, andai saja ibu, engkau memiliki 100 nyawa, dan setiap nyawa itu keluar nafsan satu persatu ya ibu, ma taraktu dini hadali syai', aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini selamanya, wahai ibu. Fa in syi'ti fakuli. Kalau kau mau makan silahkan makan, wahai ibu. Wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau kau nggak mau makan ya juga sama, ibu. Silahkan nggak makan. Maka saya itu kuat, azami kuat. Tapi menariknya adalah, walaupun beliau menolak permintaan dari ibunya, tapi sopannya sangat luar biasa. Tidak mengatakan, ibu ini agama terbaik. Enggak gitu. Tetap merendah di hadapan ibunya. Ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, semuanya satu meninggal. Agar aku meninggalkan agama ini selamanya. Tidak akan pernah aku tinggalkan.
Tapi kalau ibu mau makan silahkan. Maka inilah agamaku, mengajarkan aku untuk sopan pada ibu. Tapi prioritas nomor satu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat bin Nabi Waqqas di luar gebukin orang biasa dia, pang gitu kan. Ketika dia digangguin, balaslah sama beliau. Beliau tidak mendolimi orang, tapi beliau ketika didolimi, beliau akan ngebalas. Tapi ketika di rumah, Masya Allah, orang yang paling sayang dengan ibunya. Ini yang dilakukan. Maka keteguhan para sahabat ini nanti akan turunkan surat oleh Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Ketika engkau diperintahkan untuk meninggalkan bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meninggalkan Allah atau melakukan persekutuan terhadap Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya gitu. Tapi tetap disampaikan Allah, penekanannya adalah wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah mereka berdua itu, orang tua kamu itu, di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik gitu. Maka kita tetap diminta sama Allah untuk selalu baik kepada kedua orang tua kita. Kemarin yang pesan Mbak Ika ya, yang dapat mobil itu yang sering ceritakan Ustaz Nasrullah itu kan, itu kan persoalannya adalah ketika beliau resign nggak izin sama orang tuanya, ya orang tuanya sakit hati. Sakit hatinya itu persoalan dunia, bukan diminta untuk meninggalkan agama, bukan. Maka beliau lembut terus terus, Bu, maaf ya Bu, Bu, maaf ya Bu, sampai dapat ridhonya. Ketika dapat ridhonya, di situ keajaiban datang, mobil datang. Bukan pakai bayar, bukan pakai cicilan, tapi pakai apa? Pakai keajaiban gitu. Nah, ini sahabat, ini kan persoalannya adalah persoalan agama. Maka tinggal bermuamalah cara muamalah yang terbaik. Tetap Sa'ad bin Abi Waqqas contohkan kepada kita semuanya. Maka satu hal yang patut kita syukuri adalah Bapak Ibu, ketika orang tua kita satu frekuensi dengan orang-orang tersayang kita, itu bahagia. Kemarin lagi ngisi kajian ibu-ibu gitu. Semua orang di rumah itu sebagai mediator untuk pendidikan anak-anak kita. Makanya saya ibu cerita, Ustadz, di rumah saya ada nenek, ada ibu saya gitu kan mendidik anak saya. Udah ruahnya, saya mau alaf Ustadz, orang tua saya belum. Gimana ya didiknya ya, gitu kan anak-anak saya ya, gitu kan. Anak-anak ini kan terang nyari orang yang lebih cincai ya, lebih mudah di dalam aturan dan sebagainya. Nanti saya perintahkan dia sholat, ternyata kata nenek jangan. Terus gimana saya mau bermuamalah dengan nenek saya gitu, dengan ibunya ibu kami gitu kan, atau neneknya para anak-anak. Maka nasihatnya sama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Maka ibu bisa kok ngajakin mbak ambil hatinya. Misalkan nenek sukanya ngapain? Sukanya jalan-jalan ke gunung. Yuk anterin ke gunung gitu. Nenek sukanya ngapain? Misalkan nge-gym. Yuk udah anterin ke gym. Itu kan memang boleh kan? Dan nganterin itu dapat pahala? Dapat. Non muslim Ustaz, nggak apa-apa, tetap dapat. Kenapa? Ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu tidak ada syarat apapun. Syaratnya dia muslim, syaratnya dia harus baik, syaratnya dia udah sholat. Tidak ada. Dasarnya adalah kita anaknya, maka wajib baik birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kepada keduanya. Saat saya punya orang tua, dari kecil saya dibuang di pinggir jalan. Ketika gede baru ngakuin saya anaknya. Saya wajib berbakti gitu kan, masih. Ya, ada anak yang tidak berbakti pada orang tua, ada juga orang tua tidak bakti pada anaknya. Salah satunya di antaranya beliau tadi. Tapi kalau kita fokusnya adalah keajaiban dan ridhonya Allah, maka poin satu saja, poin ketaatan kepada kesyirikan. Jangan. Selain itu boleh, bahkan wajib untuk taat kepada kedua orang tua. Nanti negosiasi boleh lah gitu kan, bahasanya orang tua misalkan dalam metodologi pendidikan, eh, setiap zaman punya gayanya masing-masing gitu kan. Gaya dulu tuh pukul-pukul tuh masih oke-oke saja. Zaman sekarang ternyata nggak mudah. Maka poin dengan orang ini silakan dinegosiasikan dengan cara yang baik kepada kepada anak-anak, pada kedua orang tua kita gitu kan. Baik, kita poin di sini. Terus selanjutnya nanti kita perbanyak diskusi saja. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ini satu di antara sahabat yang dijaminkan masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang disayang banget oleh baginda Rasulullah gitu kan. Irmi Sa'ad, bahkan Rasul berikan perhatian khusus. Tembak wahai Sa'ad, Irmi itu panah wahai Sa'ad gitu kan. Karena setiap panahnya tidak pernah meleset. Orang yang mendapatkan perhatian khusus dari baginda Rasul adalah Sa'ad bin Abi
Waqqas. Yang dakwahnya luar biasa, tebarnya di mana-mana, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, cintanya kepada ibunya sampai membuat turun ayat gitu kan. Beliau sangat hebat banget memuliakan kedua orang tuanya. Mirip dengan sahabat Uwais Al-Qarni memuliakan kedua orang tua, tapi qadarullah alhamdulillah orang tuanya seorang muslim. Nah, saat ini memuliakan kedua orang tuanya, tapi orang tuanya non-muslim. Saya belum dapat riwayat akhirnya apakah orang tuanya masuk Islam atau tidak gitu kan. Tapi case yang akan kita ambil adalah sudut pandangnya. Karena mungkin beberapa di antara kita punya persoalan ini Bapak Ibu. Ustadz memuliakan kedua orang tua non-muslim gimana? Iya, tetap wajib berbakti kepada orang tua walaupun non-muslim gitu. Tapi baktinya dalam apa? Dalam bentuk duniawi. Contoh misalkan diajakin jalan-jalan, ibu misalkan sukanya sate, dibeliin sate, itu biro waliden. Apakah ada pahalanya? Ada. Apakah ketika tidak bakti sama mereka dapat dosanya? Dapat gitu ya. Maka kita harus memahami satu hal, di dalam ketegasan kita ada kelembutan juga. Tegas dalam hal apa? Tegas tadi ketika memerintahkan dalam bermusyrik, bersekutu pada selain Allah, bersekutu pada Allah gitu kan. Maka di situ kita mengatakan tidak ya ibu, tapi tetap kebaikan itu terucapkan dengan kalimat yang baik. Maka Bapak Ibu nanti ada dua pendekatan. Satu, pendekatan adalah ketika kita dibenci gara-gara agama kita, maka bersyukurlah. Maksudnya orang pada sholat gitu kan. Kayak orang pada nggak sholat kita sholat terus dikatakan, sok sholat ente. Itu silahkan nggak apa-apa. Kayak Rasulullah tuh kan dibenci gara-gara ketika belum mendakwahkan Islam. Tapi Rasulullah tidak pernah dibenci gara-gara akhlaknya. Ini agama Islam nih harus gitu kan. Nggak gitu. Tidak ya. Maka Rasulullah itu tidak pernah dibenci karena akhlaknya. Ketika mendakwakan beliau lembutnya luar biasa. Masih ingat kisah ketika Rasulullah udah meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya, wahai anakku kepada Ibu Aisyah, amalan apa yang belum aku lakukan dari amalnya Rasulullah? Ada nggak? Udah semua, Bapak. Coba cari lagi, adakah kesunahan Rasulullah yang belum pernah aku amalkan? Cari lagi. Oh ada, wahai ayahku. Apa itu? Rasul biasanya selalu berbagi makanan kepada pengemis Yahudi di pojokan pasar sana gitu. Makanya tolong buatkan aku makanan yang biasa Rasul berikan kepada orang tersebut. Yang buat juga sama yaitu Bunda Aisyah dibawakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibawalah makanan itu dicari-cari gitu masuk ke pasar. Sampai di pasar ketemu dengan pengemis buta. Ya selalu mencaci, iya wa Muhammad innahu majnun, iya wa Muhammad innahu majnun gitu. Itu zikirnya si pengemis. Takutlah engkau dengan Muhammad karena dia orang gila gitu kan. Dia penyihir, hati-hati kalian. Itu yang diucapkan terus sama pengemisnya. Maka Abu Bakar Siddiq nyariin, oh cuman pengemis cuman atu kayak gini bentuknya. Maka beliau ragu, muter lagi pasar. Ada lagi nggak pengemis yang disampaikan mirip dengan ciri-cirinya. Muter lagi nggak ketemu kecuali dia. Kok gini? Masa Rasul ngasih makan orang kayak gini gitu kan? Orang yang selalu mencaci maki beliau setiap detiknya. Tapi kata Aisyah, Ibu Aisyah kayak gitu ya. Ternyata ya udah duduk gitu kan, disuapin lah orang si pengemis tadi, disemburin nah, push. Enggak, bukan dengan cara itu biasanya orang yang menyuapiku. Enggak, bukan orang yang biasa menyuapiku. Kaget Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berarti bener nih orang yang biasa disuapi oleh Rasulullah. Biasa gimana gitu kan? Biasa dia lebih lembut padahal menyuapiku. Oh, kau bukan orang itu kan? Iya, aku bukan orang itu. Orang itu mana? Kata si pengemis. Orang itu telah meninggal. Dia telah meninggal. Iya. Kapan? Beberapa hari yang lalu. Orang itu bernama Muhammad. Hah? Muhammad? Yang dicaci maki setiap hari, tetap baginda Rasul menyuapinya. Sampai mereka berdua nangis bersama gitu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan pengemis itu, dan pengemisnya pun masuk Islam. Ternyata orang yang biasa menyuapinya adalah orang yang selalu dicaci maki oleh si pengemis buta tadi, yang tidak tahu depannya siapa. Maka di dalam area ini kita memahami satu hal. Satu di antara sunnah Rasulullah adalah ketika kita dizolimi, kita bisa melakukan kickback, kita melakukan kebaikan untuk mereka. Maka kemarin itu Masya Allah jelek banget gitu kan ada semua banyak momen uh, bersama Ustadz Nas. Ternyata orang-orang yang bisa jadi menzolimi kita gitu kan, itulah orang yang paling banyak perlu kita doakan. Dan itu sunnah baginda Rasul, ya kan? Dan itu beratnya luar biasa. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu standar. Tapi berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, nah itu baru keajaiban. Ketika kita dimudahkan untuk hal itu, maka bersyukurlah gitu. Hatinya lembut, ketemu orang lain tuh kita ya Allah maafin, maaf, oh, maafin gitu kan.
satu sisi kelihatannya tampak tidak tegas gitu kan, tapi di sisi lain adalah kelembutan yang sangat luar biasa. Oke, nah di sisi ini Rasulullah itu apakah Rasul tegas? Rasulullah tegas. Dalam case apa dulu gasnya perlu ketegasan. Tapi dalam case dengan si pengemis buta itu, harapan Rasulullah adalah tetap setiap orang berharap adalah mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari lagi Bu sirah gitu kan, kajian sirah, Rasul tuh pengen banget setiap umatnya masuk surga. Kalau ada umatnya nggak masuk surga, Rasul tuh sedih. Bahkan nanti ketika udah di akhirat pun gitu kan, ketika Rasulullah sujud lama gitu kan, ketika orang udah Rasulullah umat ya Allah ummati ummati aina ummati ya Allah gitu, di mana umatku ya Allah, disitulah Rasulullah mengatakan umatmu ada sebagian lagi dihisap, ada yang kecemplung dalam neraka, ada yang alhamdulillah masuk surga. Maka Rasul sujud yang lama lama sekali. Maka kum ya Muhammad, berdirilah wahai Muhammad, apa yang kau minta? Maka Allah mengatakan wala saufa yu'tika fatardo, Allah akan berikan kepadamu sampai engkau ridho. Apa permintaanmu? Permintaanku, wahai Allah, aku ingin menyelamatkan umatku. Ya sudah, silahkan sana ke Sirat. Dalam Siratal Mustaqim itu Rasulullah datang ke sana, ayo umatku selamatin, selamatin gitu kan. Ada yang kecemplung, maka di situ Rasulullah gitu kan. Rasulullah mau menyelamatkan mereka. Wahai malaikat, itu umatku, itu umatku. Itu ada keimanan di wajahnya gitu kan. Walaupun cuma segede genggaman tangan. Itu umatku diselamatin, diselamatin. Orang-orang dalam kebakar udah mulai gosong gitu kan. Ya Alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah. Ada 1 juta, 2 juta, semiliar, 2 miliar orang diselamatkan oleh baginda Rasulullah. Terus terus itu sampai Rasulullah ya, itu sujud lagi yang lama. Kenapa ya Muhammad? Aku pengen menyelamatkan umatku ya Rasulullah. Ya Allah gitu kan. Walaupun mereka hanya memiliki Islam, keimanan dalam hati mereka cuma segede biji korma. Kecil sekali. Jadi mungkin dalam hidupnya cuman awal lahir gitu kan, pernah masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, abis itu nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah berbuat baik. Jadi dia tapi pernah sekali sekali dia bersyahadat. Maka kata Allah, kata Rasulullah gitu kan, orang ini nih diselamatin sama Rasulullah. Persoalannya adalah cepat apa enggaknya diselamatinnya. Maka kata Rasulullah adalah orang yang paling celaka adalah ketika nanti di yaumil mahsyar tidak ketemu dengan diriku. Maka berdoalah Bapak Ibu, semoga nanti ketemu Rasulullah. Kita doa, minta sama Allah, ya Allah, pengen ketemu deh minimal dalam mimpi, sehidup sekali gitu kan. Dalam kehidupan kita minimal sekali aja kita pernah ketemu Rasulullah. Itu Masya Allah. Kenapa amal kita itu nggak bisa menjamin, tapi syafaat Rasulullah. Ada potensi kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Maka nanti kita doa sama Allah, berharap nanti di yaumil akhir kita bisa ketemu dengan baginda Rasul. Kalau udah ketemu Rasul tuh senang banget dengan umatnya. Maka ada hadisul hadis tentang Rasul, tangisan Rasulullah itu kan, astaku hadir kerinduan, hadis kerinduan, astaku aku rindu, rindu kepada siapa ya Rasulullah, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Belum, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah, kata sahabat. La bal antum ashabi, kalian sahabatku. Saudaramu siapa ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah bertemu dengan diriku. Lah, bagaimana kau mengenali mereka ya Rasulullah? Bagaimana kau rindu dengan mereka ya Rasulullah? Ketemu aja belum pernah, bagaimana kau rindu gitu kan, dan bisa ketemu dengan mereka, sedangkan mereka nggak kenal dengan dirimu dan kau tidak kenal dengan mereka. Maka Rasul memberikan gambaran, apa pendapat kalian jika ada padang ilalang yang begitu luas, di situ ada ribuan kuda, semua kuda yang di situ berwarna hitam. Nah, kuda kalian beda, kuda kalian kepala sama kakinya berwarna putih. Khusus kuda kalian yang berwarna kepala dan kakinya putih, yang lain semuanya hitam. Kira-kira bisa kenali mereka nggak? Ya bisa ya Rasulullah. Kenapa? Dari tandanya. Tanda tadi putih di wajah itu apa? Di kepala mereka itu adalah tanda bekas air wudhu. Nanti setiap air wudhu kita, nggak ada urusan kulit kita berwarna putih atau hitam dan sebagainya. Dia akan bercahaya. Di situ, oh itu umatku, itu umatku, itu umatku. Gara-gara memahami hadis ini, ada seorang sahabat, Abdul bin Mas'ud, itu unik di dalam memahaminya. Maka kalau nanti ada bekas wajah itu, bekas wudhu itu bisa jadi cahaya. Maka ketika beliau wudhu, wudhunya nggak mau di depan umum, wudhunya sembunyi. Tapi qadarus suatu ketika beliau sembunyi dalam wudhunya, itu kelihatan sama sahabat yang lain, diperhatiin. Cuman dia nggak nyadar kalau diperhatiin dari belakang. Kok wudhunya agak beda ya? Rasul wudhunya sampai sini udah gitu kan, ini tambahin gitu kan, masya Allah gitu. Tangan biasanya sampai siku doang, dilanjutin sampai ke sini, sampai ke ketek, naik ke atas lagi, kok banyak banget. Kaki yang biasanya cuma mata kaki dilanjutin sampai mendekat ke arah lutut. Lah kok panjang ini urusannya gitu kan. Maka selesai wudhu,
tanya, sahabatku Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau wudhunya lebih-lebihkan? Kok jadi bertambah? Oh, aku nggak tahu kalau di belakangku ada dirimu. Lagi terus kenapa kamu lebihin wudhumu? Aku mendengarkan Rasul nanti bekas air wudhu kita itu akan bercahaya. Aku berharap nanti lebih cepat dikenal Rasul. Oh, itu Abdul bin Mas'ud, itu sahabatku, itu umatku. Kenapa? Cemlorot, Pak. Cemlorot itu apa ya? Dia bercahaya gitu kan. Maka di dalam tahlul ketika teman-teman sedang, maka sahabat itu pengen banget cepet ketahui. Kan kalau misalkan gitu kan, umatnya Rasul itu banyak banget. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, gitu kira-kira cahayanya gitu. Ada yang 20 watt, ada yang 100 watt gitu kan. Ada yang 500 watt. Kira-kira yang cepat lebih ketahuan sama Rasul yang mana? Yang paling gede loh. Oh, itu 500 watt, selamatin gitu kan. Nah, beliau berharap tadi, kalau misalkan cuma sampai sini itu 100 watt, maka sampai sini berapa? 200 watt. Itu baru tangannya, wajahnya nanti, wih, kelihatan lebih bercahaya gitu. Itu namanya mahabbah, sudut pandangnya sudut pandang mahabbah, beliau cinta sama Rasulullah dan pengen cepat bertemu dengan Rasulullah. Ya boleh-boleh saja yang melakukan sahabat gitu kan, dan Rasul tidak menolak apa namanya, itu bagian dari istihad sahabat. Jadi tidak dilarang. Yang dilarang itu dikurangin. Kalau misalkan harusnya sampai siku dia sampai misalkan pergelangan tangan doang itu dikurangin nggak boleh. Tapi kalau lebihan kan tidak ada hukum apapun gitu kan. Tetap. Maka di sini Bapak Ibu rahimakumullah, yuk kita berikhtiar menjadi kekasihnya Rasulullah dan setiap Rasul itu pengen banget setiap umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul. Nggak perlu mikirin gitu kan. Kita berharap misalkan Ustaz pernah menyampaikan, sering menyampaikan dalam setiap campnya gitu kan, setiap bulan dapat 5 miliar gitu kan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi puncaknya paling indah adalah masuk surga bersama baginda Rasul. Nanti kalau semua masuk surga bersama baginda Rasul semua, ntar surganya Firdaus itu penuh. Jangan mikir penuh. Surga Firdaus itu gede. Jangan dikira kayak komplek di Depok yang terbatas gitu kan. Nanti kalau masuk semuanya, wah ntar penuh jalanannya ini nggak bisa keluar masuk ini gitu kan. Drainase air gimana, banjir di mana-mana. Enggak. Namanya surga Firdaus itu rumahnya gede-gede. Makanya saya sering ngebayangin, bayangin Bapak Ibu, kalau misalkan kita di surga gitu kan, pas buka pintu rumah, jalan di komplek gitu kan, jalan-jalan, ketemu mainnya sama siapa? Sama Rasulullah. Sebelahnya ada sahabat Abu Bakar, sebelahnya ada sahabat Umar gitu kan. Itu indah banget. Saya pernah satu komplek dengan Ustadz Nasrullah. 2 tahun lah ya, ngontrak di satu komplek bersama Ustadz Nas. Itu aja seneng loh. Sholat di masjid ketemu Ustadz Nas, ngobrol lagi, pulang ketemu beliau gitu kan. Paling mudah ketemu di mana di komplek itu ya di masjid, tempat titik kumpulnya gitu kan. Itu senangnya luar biasa. Apalagi nanti satu komplek dengan Ustadz Nas gitu kan, kajian MR bareng, ngambil sanatnya langsung dengan baginda Rasul pasti bahagia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita pelajari kembali bagaimana kita beradab dengan adab yang baik. Dan adab yang baik itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kelembutan, keramah tamahan, gitu kan. Mendoakan orang, bahasanya yang tidak kita senangin. Bahkan saat ini kan Ustaz sering mencontohkan, Bapak Ibu kalau pengen dapat keajaiban, hati kita harus 100 semuanya. Siap, siap Ustadz. Oke, saya sebutkan satu nama, gitu kan. Sering kan, Anies Rashid Baswedan. Oh, 100 Ustaz, Alhamdulillah. Next, misalkan sebutkan nama Mas Agung gitu. 100 Ustaz. Sebutkan Sosolijan. Oh, 150 itu gede itu. Masalah followernya banyak di sini gitu. Masya Allah. Oke. Nah, sebutkan Jokowi. Wow, gitu kan. Mau bilang nggak 100 nggak ajaib gitu kan. Mau bilang 100 juga berat, nggak ringan gitu kan. Masya Allah. Apalagi ngeliat pemberitaan saat ini gitu kan. PR yang diberikan beliau gitu. Maka tetap di dalam ilmu MR gitu kan. Magnet rezeki tetap harus 100. Pasti ada sisi baiknya. Dia tetap seorang muslim gitu kan. Kemarin ada orang yang ngasih ceramah gitu. Saya tegur. Gitu bedanya apa Jokowi sama Firaun? Kagak ada bedanya gitu kan ya Allah. Dia seorang muslim, tetap beliau seorang muslim, nggak sampai berlebihan seperti itu. Tidak, beliau seorang muslim dan sisi kebaikannya juga banyak. Setiap manusia ada PR dan itu normal gitu ya. Manusiawi sekali. Maka yang perlu kita jaga adalah hati kita selalu 100% pada siapapun. Tadi kepada pengemis aja Rasulullah yang caci maki. Satu, agamanya beda, Yahudi pula gitu kan, dan caci maki terus tiap hari mendakwahkan, iya kawan Muhammad, takutlah kalian dengan Muhammad, takut kalian tersihir gitu kan. Itu tiap hari. Tapi di hari yang sama itu, di waktu yang sama itu Rasul tetap menyuapinya.
Kalau pengen dapat keajaiban seperti baginda Rasulullah, bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah, itu satu di antara sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pun sama ketika kita belajar tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, saya nggak tahu ini mungkin nggak dominan ya gitu ya. Tapi ada beberapa sahabat kita mungkin saat ini yang bingung. Kan kalian enak ya berbakti pada orang tua ya. Orang tuanya sama-sama muslim. Diajak ke masjid bareng enak. Diajak umroh bareng enak. Lah misalkan saya gitu kan. Keluarganya masih non-muslim gitu. Orang tua masih non-muslim. Gimana caranya? Ini ada contohnya. Ayah bunda kalaupun misalkan mendapatkan persoalan itu tidak sendirian. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tetap ta'zim bil ma'rufah dengan cara yang baik bermuamalah dengan bundanya beliau sampai bundanya nanti ya qadar alhamdulillah kalau masuk Islam alhamdulillah itu yang kita harapkan. Kalaupun tidak tetap setiap orang hidayahnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Agung atau satu Lijan. Selanjutnya mungkin diskusi jika ada, kalau nggak ada cukup. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, jadi ini luar biasa ya kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana cinta dan keimanan beliau. Ya, cinta tidak mempengaruhi keimanan beliau. Padahal yang minta itu ibunda tercinta. Tapi seandainya ibunya punya 1.000 nyawa pun, ya dia gak akan pernah meninggalkan agamanya. Dan Masya Allah ini menjadi ujian. Mungkin buat kita ya, zaman sekarang ketika, ya, Ustaz, ketika katakanlah jomblo gitu kan, anak laki-laki nih orang muslim gitu kan ketemu dengan akhwat tapi non muslim cantik jelita gitu kan saking cintanya gitu kan kadang-kadang melupakan tuh ya sudahlah gimana nanti gitu kan kawin-kawin lah gitu kan walaupun tergadai akidahnya gitu konversi dari jadi murtad Masya Allah tuh itu juga kadang-kadang begitu tuh dan ini menjadi gambaran yang luar biasa dari seorang anak ya yang begitu cintanya, begitu taat kepada orang tua. Pada saat itu menjadi pilihan yang nggak mudah tuh saat ya. Kalau misalkan memang di kehidupan sekarang gitu kan, kalau ada ibunya sendiri yang minta kayak gitu, udahlah lu tinggalin untuk Islam, murtad aja nggak apa-apa, lu nggak cinta sama ibu gitu kan. Ibu yang ngalahin kamu nih, ya. Nah kayak gitu kan jadi dilema tuh. Nah ini luar Hmm. biasa nih, apa nih? eh Sebegitu luar biasanya nih si Sa'ad bin Abi Waqqas apa yang membuat beliau ini benar-benar jadi beda gitu dengan Dalam orang-orang cinta yang pada selain muslim. Hah? Iya, jadi gini, setiap sahabat itu kan punya problematika masing-masing. Jadi memang kedekatan Sa'ad bin Abi Waqqas pada ibunya itu spesial sekali. Dan tidak, bahasanya tadi saya sampaikan, ada bagian dari part ini yang mungkin dia tidak merasakan. Saya tidak merasakan ujian ini. Ibu saya setiap pagi gitu kan, bangunin, Ali ayo bangun. Biasanya ibu lebih ibu kita kan alhamdulillah lebih soleh daripada kita gitu kan. Ibu saya itu jam 2 udah bangun biasanya qiyamul lail gitu kan. Makanya yang saya rasakan saat ini adalah berkah dari kedua orang tua. Maka Ustaz Nasrullah pernah menyampaikan, pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah qiyamul lail dari kedua orang tuanya. Kalau bahasanya orang Jawa itu tirakat, nirakati anak biasanya. Ibu puasa iya gitu ya. Buat apa itu? Biasanya lanjutin itu, ya gitu kan, biar anak cucu saya jadi soleh solehah gitu. Itu biasanya tirakat dari kedua orang tua. Maka tadi Mas Agung, saya sayang banget dengan ibu saya gitu kan, karena memang bondingnya ada. Mereka berjuang untuk bahasa puasa gitu kan. Selain lillahi ta'ala pastinya ada hajat yang disampaikan. Hajatnya adalah tadi tirakat untuk anak-anaknya. Nah, saya merasakan kenakalan-kenakalan masa SMA gitu kan, masa kuliah, ngambil jurusan perbandingan agama gitu kan, peradaban perbandingan agama pula, bacaannya kitab Taurat sama Injil gitu. Itu hati keras tuh luar biasa. Ketika SMA bacaannya Islam liberal gitu kan. Semua berputar gitu kan, ketika lulus masalah berbalik semuanya, Masya Allah. Itu di mana? Ya tadi keberkahan dari kedua orang tua gitu. Nah, saya belum tahu apa namanya kisah spesifik yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas punya punya apa namanya punya kisah tertentu yang begitu cinta dengan orang tuanya. Oh iya ada, astagfirullah saya ingat. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bahkan ketika beliau tidur ya, itu udah disiapin makanan dan minuman. Asir, kalau saya itu makanan terbaik saat itu kayak apa ya sekarang saat ini ya. Jelly-jelly gitulah bahasanya. Saat itu manisan-manisan itu ketika beliau tidur disiapin sama ibunya. Ibunya emang sayang banget sama beliau gitu kan, disayang banget lah. Makanya beliau sayang banget sama ibunya. Pokoknya dalam posisi tidur aja gitu kan, udah siapin bangun, udah bisa makan. Teh kopinya udah tersedia semuanya. Itu disiapin oleh kedua orang tuanya. Makanya orang tuanya pun sayang, anaknya pun sayang banget dengan kedua orang tuanya.
Nah, kebaikan dari kedua orang tuanya ini, ya, bapak ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas membuat Sa'ad begitu sayang. Dan nanti ujian terberat bagi Sa'ad itu adalah ketika tidak nurut dengan bapak ibunya ini. Tapi itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam bab kesyirikan kepada Allah gitu kan, menyekutukan Allah itu tidak boleh. Nah, kita ada beberapa orang nih bahasanya yang punya catatan apa namanya dengan orang tua. Jadi sayangnya pada orang tua jadi kurang gitu kan. Nah, ini case-nya ini jadi PR nih, berbakti pada orang tua itu tanpa tanpa syarat. Nah, tadi ketika kok bisa sih saat begitu bonding dengan ibunya? Karena pasti ada ikatan yang sangat kuat. Gimana enggak diservis habis-habisan dan tahu bahwa ibunya sangat sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kira-kira Mas Agung. Masya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum lanjut lagi, silakan ya teman-teman untuk bisa join ya di channel saluran kajian subuh ML Box yang sudah saya share di kolom komentar. Silakan klik tombol ikuti, ya, klik saja linknya. Dan juga teman-teman bisa mensupport kegiatan Jumat Berkah melalui ML Box di BSI 905 905 0040 bersama Yayasan Mandiri Rezeki mulai dari Rp15.000 per box. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan nih. Bagaimana Ustadz dengan pernikahan beda agama? Nah, ini bisa dijawab mungkin Ustadz. Ya, pernikahan yang beragama tidak boleh gitu. Itu masih dalam bentuk yang perzinahan gitu. Walaupun ada satu sedikit ulama yang masih membolehkan itu kalau laki-lakinya muslim, istrinya non muslim. Tapi itu sangat kecil memang sama now gitu ya. Masih membolehkan itu. Tapi kalau apalagi udah kebalikan yang hadir adalah ya perzinahan demi perzinahan. Hubungan suami istrinya itu adalah hubungan akad perzinahan jadinya. Nggak beda jauh dengan ya biasa dia berzina tapi setia gitu ya. Dia kayak misalkan datang ke PSK gitu kan, cuman satu doang yang didatengin gitu. Mirip dengan seperti itu. Karena akad kita ini membedakan kuat. Yang satu bisa jadi ketika hubungan suami istri itu dapat pahala sampai para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mengalirkan mani dapat pahala?" Iya, kata Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Kata, ini ada sahabat ini berber bingung. Hubungan suami istri itu malam-malam itu dapat pahala ya Rasulullah. Dapat gitu kan. Maka Rasulullah ngasih logikanya. Kalau misalkan kau meletakkan manimu itu apa namanya tempat itu di tempat yang tidak halal, itu apakah dosa? Dosa ya Rasulullah. Dosa besar itu zina namanya. Maka ketika meletakkan tempat halal dapat pahalanya. Nah, membedakan halal dengan haramnya di mana? Di akadnya. Tadi akad itu sangat penting. Ketika akadnya tidak halal, maka dia menjadi haram selamanya. Nikah beda agama. Maka perhatikan hal ini, Ibu, gitu kan. Kalau udah merasa yakin ini apa namanya? Agama ini bukan main-main. Agama ini adalah Allah itu maha cemburu. Oke, kita ambil logikanya Gus Ba ya. Saya senang banget itu logikanya. Kenapa sih Seth? Kita kan sama-sama cinta, sama sebagai manusia sudah sangat mencintai. Kenapa sih nggak diizinin aja sama Allah gitu kan? Allah kenapa egois banget gitu misalkan? Alhamdulillah menteri kalau misalkan muncul pemikiran seperti itu. Maka gini, ibu, bapak, pahamilah. Ketika kita bisa angkat tangan kanan, bisa ya. Tangan kita, kanan kiri kita bisa bergerak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau Allah cabut aja satu sarafnya selesai-selesai bahwa kita ada lahir dalam bentuk nol, nikmatan tidak ada, mata bisa dikedipin, jantung bergerak, mulut bisa berbunyi gitu kan, ginjal masih bisa menfilter, itu semua atas kebaikan Allah. Terus ketika kita udah ada orang baik banget dengan kita, terus kita nggak nurut sama orang tersebut dalam hal yang sangat krusial gitu dalam bentuk syariat itu, maka kalau Allah marah ya pantas sekali. Misalkan gini, ada orang nih, Mas Agung, jangan Mas Agung, contoh, ada si Fulan gitu kan, dia tiap hari itu, dia punya anak asuh, dia dibuang di jalanan gitu, misalkan dia dalam keadaan kelaparan, terus dipungut, habis itu dirawat gitu kan, setiap hari apapun diberikan, bahkan disiapin susu ketika dia sebelum bangun, disekolahkan sekolah terbaik, makanannya bergizi semuanya, dari mulai nol sampai dimulaikan setinggi itu. Terus diminta perintahnya, nak, jangan lakukan ini dan ini. Ternyata itu dilanggar. Apa nggak sakit hati Allah? Nah, kita tuh nikmat bahkan ketika kita sedang melanggar aja, nikmatnya masih dikasih loh. Kagak langsung, aduh maksiat mata, langsung matanya buta. Kan nggak, masih dikasih sama Allah. Saking baiknya sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Nah pun sama dalam metode tadi, Allah nggak bolehin loh nikah dengan beda agama. Terus masih dilanggar juga. Terus kalau misalkan Allah mau adil-adilan nih, untungnya Allah nggak sisinya. Iya, Allah itu maha adil dalam artian iya adil gitu kan, tidak akan pernah mendolimi seorang hambanya. Tapi memiliki sifat Rahman dan Rahim ini nih yang menjadi penguatnya adalah kalau misalkan adil-adilan adalah maksiat langsung kena azab, blok. Ini orang tadi itu selesai.
benar-benar habis dia. Dia sedang bermaksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Bahasanya gitu. Ada orang tadi, si anaknya ternyata dikasih duit tiap hari gitu kan 1 juta, 1 juta. Tapi duit itu dipakai untuk nyewa orang mukulin bapaknya yang membiayainnya. Kebayang kan? Bahasanya dia mengumpulkan duit, yang mana duit itu untuk nyewa preman, preman gebukin bapaknya atau bermaksiat kepada orang tadi yang berikan nikmat. Bahasa dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat bahasanya tadi menikah dengan lawan apa namanya non muslim itu kalau misalkan jantungnya udah gak bergerak atau misalkan orangnya lumpuh kayak nggak mungkin ya nikah juga gitu kan, mungkin akan terpisah juga mereka gitu. Bahasanya adalah oh kasih modal nikmat untuk apa, untuk orang itu maksiat, saking sabarnya Allah saking baiknya Allah. Kalau Allah sifatnya cuma adil doang tanpa Rahman dan Rahim, habis itu pak gitu kan. Maka mindsetnya harus sampai selevel itu gitu ya. Ketika perintahnya adalah lawan apa namanya beda agama gitu kan. Aku kan cinta pada dia. Allah mencintaimu lebih daripada cinta dia kepadamu. Kalau pengen lihat nanti ketika kamu misalkan stroke, nggak bisa ngapain lagi, pasanganmu itu masih setia atau enggak? Kalau Allah masih setia, bahkan ketika kau bermaksiat kepada Allah, Allah masih memberikan nikmatnya kepadamu. Maka itu penting sekali, Mas Agung. Mindsetnya nanti yang mindset pemikiran yang perlu ditata kembali. Kira-kira Allah ridho nggak sama kita? Gitu. Lagunya Ustadz Nas yang terbaru di film terbaru kemarin kan kita nonton ya, yang SKS ya. Ntar Bapak Ibu bagus banget filmnya. Tapi ini Rasul dulu ya. Aku bertanya, gimana sih lagunya? Gimana gue? Aku bertanya, apakah Rasulullah tersenyum padaku? Itu loh poinnya gitu ya. Jika iya, gitu kan. Jadi ada seorang anak muda masuk penjara, sedihnya luar biasa. Tapi poinnya adalah belum menguatkan hati. Jika Rasul tersenyum padaku nggak apa-apa. Yang penting Rasul senyum, tidak sedih dengan diriku. Bahkan di dalam penjara sekalipun, maka hatinya lapang. Apalagi ini Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah Allah ridho apa enggak. Itu. That's point. Ya, Ustaz. Syukron. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Orang tuanya Islam, tapi sudah meninggal. Oke. Anaknya non-Muslim dan anaknya mengorbankan, sebentar, Pak geser. Ya, meninggal, anaknya mengorbankan anaknya memberikan ya, Berkorban. ya berkurban lah ya untuk ibunya di hari Idul Kurban itu gimana Ustaz? Apakah sampai amalan anaknya itu untuk ibunya? Jadi anaknya non Muslim, ya niat ngorbanin untuk ibunya yang sudah wafat. Nah, nonis niatnya kayak gitu Ustaz. Gimana Ustaz jawaban Ustaz? Baik, yang pasti adalah ketika yang motong korbannya adalah seorang muslim gitu ya. Kan biasanya non muslim kan cuma nyerahin doang ke masjid kan, habis itu dipotong orang muslim, maka bapak ibu boleh memakan daging kurbannya. Apakah urusan pahala nanti masuk apa tidak? Potensi sih masuk. Bagi siapa? Bagi si ibunya, bagi anaknya karena dia tadi kuncinya untuk mendapatkan pahala itu adalah Islam. Maka ketika kuncinya nggak dapat maka terblok semuanya. Tapi pahalanya masih ada. Pahala dalam bentuk apa? Dalam bentuk pujian orang lain kepadanya. Pasti ketika orang berkorban itu, baik dia muslim non muslim, orang yang dapat dagingnya pasti merasa, oh baik ya orang itu ya. Pujian-pujian itu pasti akan muncul, tapi tidak berlanjut sampai di akhirat. Dia merasakan nikmatnya sampai dunia saja. Kan saya dikasih contoh mau Nas ya, kenapa sih non muslim itu ya jarang sholat, nggak sholat taubat gitu kan, kok rezekinya lancar-lancar aja gitu. Sedangkan kita kayak nggak lancar gitu kan. Maka satu ngasih gambaran bahwa karena Allah nggak mau balas mereka di akhirat, balasnya cuma di dunia. Kalau kita di akhirat nikmatnya unlimited gitu. Itu sih. Jadi potensi nyampe, insya Allah sih nyampe gitu ya. Diniatkan apalagi ibunya yang ngajarin dia gitu, mengajarin untuk dia berbuat baik. Setiap kebaikan dia maka mengalir juga kebaikan untuk kedua orang tuanya gitu. Baik, Ibunya nggak pernah ngajarin dia murtad gitu kan, tapi dia murtad sendiri ya udah urusan dia sendiri, itu pilihan dia sendiri. Oh, alam bisawab. baik Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mau nanya Ustaz, ada perempuan Muslim suaminya Nasrani, tapi saat nikah suaminya masuk Islam, kemudian berjalannya waktu suaminya kembali lagi ke setelan awal ke Nasrani. Nah, ini gimana Ustaz hukum pernikahan seterusnya? Kayak gitu banyak bahas pernikahan sekarang. Ngomongin orang tua tadi ini. Bukan. Baik, dalam case ini maka pernikahan selesai. Ketika beda agama maka pernikahannya selesai. Dan itu juga dirasakan oleh para sahabat. Abdurrahman bin Auf gitu, ketika belum masuk Islam
Islam, ternyata istrinya nggak mau masuk Islam, ini sudah selesai, terpisah, perceraian terjadi. Karena kalau masih berlanjut namanya perzinahan gitu. Karena tadi akadnya harus sama, frekuensinya sama. Nggak bisa nyambung tuh. Kalau nyambung ada paksaan di sana gitu. Maka ini apa namanya sudah berbeda, maka harus terpisah gitu. Ya udah terus nanti gini. Yang jadi berat itu kan biasanya adalah poinnya di mana di anak gitu kan. Maka sebenarnya anak itu, anak broken home, apakah semuanya pasti akan jadi catatan? Belum tentu. Anak broken home yang jadi catatan itu adalah ketika bapak sama ibunya saling caci maki. Sedangkan mereka satu paket, namanya orang tua. Orang tua sudah satu kanan satu kiri, itu yang jadi PR. Tapi kalau orang tua misalkan terpisah dalam artian dia punya kolamnya masing-masing tapi jalannya masih seirama dalam artian dalam mendidik anak ya gitu kan, itu baik-baik saja kok. Nenek saya itu juga sama. Dia ibu saya itu broken home sebenarnya. Apa namanya, kakek nikah lagi pisah gitu kan, nenek juga nikah lagi, tapi ternyata baik-baik saja gitu kan. Orang tua nenek itu ya masih bilang kepada ibu suruh silaturahim kepada bapak, bapak juga silaturahim kepada ibu gitu kan, jadi masih asik. Jadi asiknya adalah jadinya kita keluarganya jadi banyak. Jadi ibu keluarganya banyak, iya itu satu bapak, ini satu bapak satu ibu gitu kan. Jadi kita punya, jadi seru sampai sekarang, bahkan ibu sambung gitu kan. Itu juga masih nenek sambung gitu, masih terus silaturahim ke kita gitu kan, dan erat banget gitu ya hubungannya. Itu poinnya. Jadi kalau misalkan order harus terpisah ya terpisah, karena apa? Karena ridhonya Allah ada di situ. Karena nggak mungkin lagi gitu kan untuk berlanjut lagi. Para sahabat juga banyak ngasih contoh seperti itu. Oh alam biswab. Baik Ustaz, terima kasih. Insya Allah ini udah nggak terasa, udah 1 jam lebih kita mengudara bersama di Zoom online ini. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah online juga di YouTube. Ya, yang mungkin tadi nggak ingat saya siapa, tapi alhamdulillah mudah-mudahan yang ada di YouTube juga bisa mengikuti materi dengan baik dan menjadi Mas inspirasi Agung, bagi kita semua. ini masih Ya, banyak ini. Seru nih. masih banyak. Bahasannya. Mau lanjut? Oh, Boleh. siap. Saya nih bacain ya ini. Oh, ya, siap, Ustaz, Oke, silakan. Ustadz, kedua orang tua saya sudah tiada, belum sempat membahagiakan mereka. Yang masih ada mertua perempuan saja. Apakah sama pahalanya memuliakan dan membahagiakan orang tua dengan mertua? Saya juga mau memberangkatkan mertua dan suami umroh. Sama Ibu, karena orang tua kita ada tiga. Satu orang tua biologis gitu ya. Kedua adalah mertua. Ketiga adalah guru kita. Itu semua adalah orang tua. Sama pleknya keteplek saya kurang paham pastinya gitu kan. Ya pasti adalah mereka adalah orang tua yang disebutkan di dalam agama ini. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin nggak ketika orang tua sudah meninggal kita masih bisa memuliakan mereka. Masih. Satu kayak misalkan ibu berniat MR Box ini saya ingin memuliakan kedua orang tua kita atas nama orang tua itu boleh, atau misalkan gitu kan wakaf pesantren atas nama tanah gitu kan, atas nama siapa, atas nama kedua orang tua kita. Niatkan itu, insya Allah itu akan sampai kepada kedua orang tua kita. Doa anak yang soleh dengan ikhtiar kebaikan dari anak yang soleh itu ngalir pada kedua orang tua. Maka ini bisa berbakti dengan cara tersebut. Termasuk ketika ibu memberangkatkan mertua, memberangkatkan pasangan, dan sebagian memberangkatkan orang, niatnya adalah karena hubbut, cinta terhadap kedua orang tua. Dulu orang tua ngajarin kami ini dan ini gitu. Kalau saat itu belum ada rezekinya, pengen bagian mereka. Maka dengan cara ini itu akan jadi sedekah juga bagi kedua orang tua gitu. Nanti umroh badalin umroh apa namanya badal umroh untuk mereka. Insya Allah sampai juga untuk mereka. Tapi syaratnya tadi satu ya, mereka muslim. Itu syarat satu dulu. Ketika sudah tidak muslim, maka itu yang apa namanya terblok karena Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Bahkan istighfar, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Tapi tahu orang tuanya nggak muslim, maka itu udah nggak boleh gitu. Ini jadi bersyukurlah kalau misalkan kedua orang tua kita mendapatkan hidayah seperti kita dapat hidayah gitu ya. Itu patut kita syukuri. Banyak yang nggak mudah gitu ya, kedua orang tuanya non muslim itu yang jadi ujian yang luar biasa. Maka mumpung mereka masih hidup masih ada gitu kan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ali gitu misalkan, nah ayo anterin kemana, ke gym, ayo nggak mau ya gitu kan, udah anterin aja, ibu nggak perlu masuk misalkan, nunggu aja di luar, nganterin mereka di saat keluarga apa namanya dia non muslim tapi kayak gitu. Ah, bahasanya udah nggak apa-apa, nanti sambil perjalanan waktu jalan gitu kan sambil ngobrol tuh, ngobrolnya pelan-pelan, ya wah aku ternyata ini soleh banget ya, ternyata Islam ngajarin kebaikan padanya ya, nanti satu hari dia akan masuk lebih mudah dekat dan nerima terhadap Islam ini. Jadi yang hadirkan pertama adalah kebaikan dahulu, gitu ya.
Terus kedua kayak MR Box ini kan bagian dari udah untuk melembutkan hati. Sedekah itu melembutkan hati Bapak Ibu. Kayak misalkan saya punya pasangan Ustadz, nggak mudah untuk, dia galak banget ya, dikit-dikit emosional. Itu pernah ada Ustadz Bendri ditanya gitu, seorang istri curhat pada Ustadz Bendri, ini psikolog di UI. Nah itu cerita, Ustadz, suami saya suka temperamen, suka marah-marah. Langsung ditembak, suami ibu pelit kan? Kok Ustadz tahu? Iya, kalimat fadlan agholit, apa namanya, ayat itu menceritakan tentang apa namanya, mereka nggak bisa eh, apa ya kalimat ya, ya, ghaido. Mereka bisa menahan marah mereka itu ayat sebelumnya, satu kata yang sama sebelumnya itu dalam ayat yang sama itu tentang tema sedekah. Jadi sedekah itu bisa meredam, sedekah adalah orang itu untuk membuat apa ya, emosinya stabil. Dan ternyata orang-orang pelit itu, bahasanya orang tidak suka berbagi itu potensinya adalah suka marah-marah. Oh iya ya, gitu. Makanya nanti ketika misalkan sedekah gitu kan, pasangan gitu, ya udah sedekah aja gitu kan, ajarin pasangan kita sedekah dalam hal yang kecil-kecil dulu. Misalkan orang, karena bisa jadi nanti ada rekam jejak sejarah apa nih. Kalau pengasuhan masa lalu pasangan kita yang tidak mudah gitu kan, orang tuanya perhitungan gitu kan, itu kan terpatri dalam alam bawah sadar. Kayak bahasanya gini, Sayyidina Ibunda Aisyah itu orangnya ketemu orang lagi melas dikit, itu langsung disedekahin. Karena bapaknya ngajarinnya gitu. Siapa bapaknya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi juga ada orang yang bahasanya dia galak yang luar biasa. Jadi kan dari orang-orang kasar dan sebagainya, jadi dia kan jadi kasar. Maka cara melembutkan mereka salah satunya tadi dengan sedekah. Apalagi sedekah atas nama orang tua, insya Allah nyampe, nyampe insya Allah Ibu. Gitu. Saya baca dulu Mas Agung ya. Ngomong ada waktu ya. Mentok jam 6:30 mentok maksimal. Ustadz, ibu saya nggak tinggi. Saya hadapi dengan diam dan kickback. Oh, mm, ibu saya Gika tinggi, agak tinggi. Apa di Gika? Oh, astagfirullahaladzim. Garis kebenarannya tinggi. Saya hadapi dengan diam dan kickback. Namun beliau merasa saya abaikan. Gimana Ustadz? Baik. Ada namanya dalam kaidah dalam bermuamalah hubungan dengan personal orang lain itu ada namanya dicintai dan merasa dicintai. Bedakah? Beda. Misalkan ayah bunda cinta terhadap anak-anaknya, maka masukin ke pesantren. Atas nama cinta masukin ke dalam pesantren. Itu satu, cinta. Terus tapi anak-anaknya merasa aku dibuang sama ibuku. Itu berarti dia tidak merasa dicintai. Ini PR. Mana yang lebih penting, merasa cintai dan mana dicintai dan merasa dicintai itu sama-sama pentingnya. Tapi merasa dicintai itu adalah bagi sudut pandang anak itu jauh lebih penting yang perlu kita luruskan. Maka bunda, ayah, tolong sampaikan itu, gitu kan? Ya, maka ibu perlu menyampaikan kepada ibunya, Bun, aku cinta, gitu. Aku selalu mendoakan ibu. Perlu tersampaikan. Jangan cuman, ya kan harusnya dalam hati saya udah nyampe, Ustaz. Nggak bisa, satu sama terhubung. Ya mungkin beliau tidak satu sama terhubung, harus tersampaikan. Allah saja yang maha tahu suara hati kita, minta kita semuanya menyampaikan cintanya. Dalam apa? Dalam surat Al-Fatihah. Kalimatnya mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu kan Alhamdulillah, Alhamdulillah kan terima kasih kita sama Allah. Allah tahu loh, tapi itu harus tersampaikan. Sholat boleh nggak Allahu Akbar? Saya baca dalam hati. Nggak boleh, harus gerakan bibir. Kalau misalkan kita jadi makmum itu harus minimal ada gerakan ini. Kalau misalkan sholat sir, alhamdulillah. Harus ada sesuatu yang muncul tersampaikan di situ. Maka ibu sampaikan kepada beliau. Kalau hadis yang sering saya ambil adalah Rasulullah lagi jalan malam-malam berdua dengan istrinya gitu. Ketemu sahabat Umar. Umar, iya, salam, salam gitu kan. Beberapa langkah kemudian Rasul berbalik itu. Umar sini. Iya Rasul. Ini istriku ya, si ini istri ini dijelasin. Ya Rasul, aku nggak mungkin seudon kepadamu gitu kan. Enggak, aku khawatir setan membisikimu. Karena tempatnya gelap, nggak tahu itu siapa gitu kan. Rasul tadi jalan bareng siapa ya gitu kan. Biar nggak seudon, maka Rasul menjelaskan. Ibu pun sama, boleh jelaskan ya, garis kebenarannya tinggi, maka ibu turunkan apa namanya, sampaikan ibu saya sayang banget dengan ibu, saya selalu mendoakan ibu, gitu ya. Maka itu perlu tersampaikan. Diam boleh dalam artian diam mulut, tapi yang muncul adalah cinta. Misalkan contoh ngirimin nasi goreng, ngirimin sayuran. Ibu sukanya apa? Rengginang, kirimin rengginang, gitu kan. Apa yang ibu suka dibawain, itu juga ekspresi cinta. Walaupun sama saya sering menyampaikan pada orang tua gitu kan, agar nanti sama tolong
sampaikan cintanya itu kepada anak-anak. Karena kalau anak-anak merasa dibuang, yang muncul adalah aku dibuang. Dan nanti akan menjadi perisai rizki antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Oke, sudah semuanya. Terima kasih penjelasan Ustadz. Ustadz, berapa lama kita bisa ajaib? Ini materi tadi malam ini. Berapa lama kita bisa ajaib? Satu. Tanya Bu Yati. Beliau udah ajaib itu, Masya Allah. Lihat wajahnya beliau itu teduh banget. Kita tadi cerita tentang Rasulullah. Yang lain lihat dengerin aja. Beliau udah ngusap air mata. Air mata itu nanti akan jadi saksi. Ustadz Nas bilang ada dua mata yang tidak akan pernah masuk dalam api neraka. Ini riwayat hadis, punten. Tapi saat itu saya mendengarkan riwayatnya dari Ustadz Nas. Air mata yang pertama adalah mata yang berjaga, begadang ketika medan jihad. Dia nggak tidur, begadang terus. Mata ini akan jadi saksi dan dia tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka. Yang kedua adalah air mata, mata yang pernah meneteskan air matanya atas dasar cinta pada Allah dan Rasulnya. Itu itu confirm neraka nggak mau membakar mata yang tersebut. Kalau matanya nggak kebakar, nggak mungkin tubuhnya juga, kan satu paket. Matanya doang Ustaz nggak kebakar, tubuhnya gosong. Enggak, itu satu paket gitu ya kira-kira gitu. Jadi berapa lama kita bisa ajaib? Ini pertanyaan yang membuat Rasulullah dulu pernah mau marah gitu. Ya Rasulullah, mata Nasrullah. Jadi para sahabat disiksa habis-habisan, Bilal dijemur gitu, gitu kan. Seorang sahabat datang ke Rasulullah lagi sanderan gitu kan, lagi nyantai di Ka'bah. Ya Rasulullah, mata Nasrullah. Kapan turun pertolongan Allah gitu kan? Nasrullah itu artinya Nasrun pertolongan Allah Allah. Maka juga sama Alhamdulillah Ustaz Nasrullah pertolongan Allah untuk mengenal kita, menata hati kita dengan ilmu dan rezeki. Nah saat itu Rasulullah langsung berduduk. Kamu nanti akan melihat orang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari San'a sampai Hadramaut. Orang jalan semuanya nggak takut kecuali pada Allah. Zaman itu, gitu kan? Nggak tahu. Ustaz Solicen di Sumatera masih ada nggak jalan yang kira-kira banyak perampoknya? Atau udah aman semua? Insya Allah udah aman sih. Ya sesekali masih ada juga kejadian. Oh, masih ada. Kan dulu kalau misalnya ada tempat tertentu gitu kan, ketika masuk situ Ya. hati-hati itu banyak begalnya gitu kan. Nah di zaman Arab zaman itu hampir mayoritas semua titik itu berbahaya. Tapi Rasul mengatakan kamu kita nanti akan jalan. Ada seorang ibu-ibu, ibu sendiri naik onta jalan dari Hadrat sampai San'a. Saya melaksanakan umroh dan haji. Mereka aman. Zaman itu nggak mungkin banget. Ketika mereka perjalanan itu pasti bawa pasukan, itu normal. Tapi ini ibu sendirian pun bisa aman melaksanakan haji. Tapi sabar, sabar bukan sekarang waktu yang bertanyakan. Yang perlu ditanyakan itu bukan kapan, Bapak Ibu. Sama seperti seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan terjadi kiamat? Itu nggak penting kiamatnya kapan. Makanya saya pun tidak terlalu tertarik dengan kajian akhir zaman. Kapan akan terjadi kiamat? Itu nggak penting banget. Karena kalau ketahuan pasti akidahnya rusak. Akidah standar akidahnya kita adalah kita nggak tahu kapan terjadi kiamat. Bahkan tanda-tanda Rasulullah benar-benar Rasul yang benar adalah Rasul nggak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Itu nggak tahu gitu. Nah, yang nggak penting itu adalah kapan, nanya kapan. Tapi pertanyaan adalah bagaimana caranya biar bisa ajaib. Itu yang paling penting. Maka Rasul nanya tadi, ketika kapan terjadi kiamat? Apa yang kamu siapin buat kiamatmu biar sukses? Oh, enggak ada ya Rasul kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Oh, sukses dia. Sukses dengan apa? Dengan persiapan saya gitu. Maka kapan berapa lamanya ini tidak penting. Yang penting adalah persiapannya. Gitu. Persiapan. Ada orang yang sukses langsung dapat langsung ajaib, Bapak. Kenapa? Dia langsung menurunkan garis kebenarannya, dia sukses dengan jurus-jurusnya, langsung ajaib seketika. Dan nasihat saya sama seperti nasihat ketika Ikram kemarin hari Rabu, kita bisa mulai ajaib ketika membuat semua hati kita plus 10 semua 100 semuanya. Satu. Kedua adalah ketika kita bisa mensyukuri yang kecil, maka yang besar akan nyusul. Oke, ingat nggak kemarin saya bilang apa? Saya nggak tahu keajaiban. Saya itu takut banget dulu diajak podcast sama Ustadz Nas. Saya Agung sama Mas Urwa gitu kan. Urwa, ini join. Aneh takut nanti tanyain keajaibanmu apa gitu kan. Emang ente belum dapat? Belum. Ente dapat belum? Saya juga belum dapat. Nggak, itu masa-masa awal MR tuh takut. Orang udah pada ajaib semua. Kita di ring satu yang setiap pekan ketemu ngaji bareng Ustadz Nas. Kagak ada ajaibnya gitu. Takut banget itu diajak podcast. Dan bener memang ditanya terus sama Ustadz Nas. Keajaiban antum apa akhi? Apa ya Ustadz ya? Sampai saya tersadarkan gara-gara ibu-ibu ketan gitu kan. Ustadz Nas kan dulu sering podcast. Lihatin telegram Ustadz Nas di awal-awal itu kan tema tentang testimoni-testimoni kan. Sehari bisa 10, 15 gitu.
Ada ibu-ibu nulis testimoni. Kayak yang lain pada mobil, umroh gitu kan, umroh dan sebagainya. Ada ibu nulis, Ustadz, ajaib Ustadz. Setelah belajar ilmu MR, saya dapat keajaiban. Saya berharap tadi pagi itu berharap dapat makan ketan. Saya pengen makan ketan. Sorenya tetangga saya ngirimin ketan. Dalam hati saya, ketan doang ajaib ya Allah gitu kan dalam hati. Ketan ajaib. Tapi saat itu menampar itu, ya Allah. Sebenarnya bukan keajaibannya belum datang. Cuman kita gak sadar jendela buram. Ya Allah, ada orang menyadari ketan itu keajaiban. Dan memang itu keajaiban. Dia mengharapkan sesuatu datang. Itu keajaiban. Gitu. Nah saya persoalannya adalah mengharapkan keajaiban kayak Bu Ika dapat mobil. Jadi yang lain tidak dianggap sebagai keajaiban. Saat itu saya sudah bolak-balik umroh. Saya baru kerja 2 pekan, Ibu. Masuk pindah tempat dari sini sekolah, pindah ke travel. Baru 2 pekan diomongin, Ali, ente berangkat haji ya. Ya Allah, orang lain ngantri haji 25 tahun pakai yang bayar. Ini jadi petugas haji dalam waktu 2 pekan. Saya, Ustadz, iya ente berangkat haji. Siap Ustadz gitu kan. Itu udah dapat gaji berapa itu pulang umroh berkali-kali gitu kan sampai 1 bulan baru pulang berapa hari berangkat umroh lagi. Itu tidak pernah terwujud dalam kalimat itu keajaiban. Baru nyadar gara-gara ibu ketan tadi itu. Saya nggak tahu namanya beliau siapa. Tapi gara-gara beliau saya tersadarkan bisa jadi keajaiban kita karena kita ngasih syarat yang banyak. Saya ajaib kalau saya diberangkatkan umroh bersama Ustadz Nasrullah. Saya ajaib kalau misalkan ini. Persyaratan kita banyak banget. Ternyata keajaiban dimulai dari mana? Dari kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi bukan berapa lamanya, tapi Pak cek dulu. Bapak punya anak Kak, misalkan gitu kan, anaknya gitu kan. Maka anak Bapak itu, tapi anak Ustadz ya Allah, dinasihatinya nggak mudah. Bawel semuanya, nakal semua catatannya. Pahamilah, anak-anak yang dalam mungkin dalam sudut pandang Bapak itu nakal itu anak impian bagi teman-teman kita yang saat ini belum punya momongan. Impian bagi mereka. Syukurin itu. Maka kalau udah syukur muncul, nanti lain syakartum la azidannakum ditambahin keajaibannya. Itu ya. Berapa lama kita aja. Baik, semangat keajaiban Pak Roni. Itu nasihat buat saya juga Pak. Itu pertanyaan yang pernah muncul di hati saya di beberapa tahun yang lalu kita sama. Apa Ustadz yang tadi hubungan marah dengan pelit? Ya salam saudara. Yaktumun al-ghaid. Al-ghaid. Bentar ya Bu. Al-ghaid. Saya cari dulu al-ghaidho. Hmm, Bentar banyak. Alladzina yunfikuna fis sarra Al-Imran ayat 134. Wal Ustaz dibantu Al-Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul musinin. Ini ini sebentar ini kalau nggak salah ayat tentang ayat sebelumnya penjelasannya. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatul muttaqin. Orang bertakwa adalah alladzina yunfikun orang-orang yang berinfak dalam keadaan sarra itu dalam keadaan lapang, dharra dalam keadaan tidak lapang. Wal kadhim orang-orang yang mutakin itu satu orang berinfak, kedua wal kadhiminal ghaid menahan amarahnya, bisa menahan amarahnya dan ketiga wal afina tanda ketakwaan adalah memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tadi gitu bahasa saya Ustaz tadi menyampaikan bahwa yunfikun itu sangat potensi pada wal kadhiminal ghaid. Kalau dia bisa rajin infak, jadi infaknya infak dari dia sendiri ya Bun ya, misalkan pasangan gitu kan, udah jangan mulai ini kasih 500.000 misalkan buat infak Jumat, jangan berat itu bagi mereka, kasih aja dulu minimal bawain 2.000. Kalau nggak sempat bawain 5.000, 2.000, yang kira-kira ketika berinfak ridho. Jangan bawain 100.000 kalau berat. Karena permulaan buat 100.000 itu berat. Minimal 2.000, ntar next 5.000, 5.000, 5.000 gitu kan. Tapi mereka yang berinfak, bukan kita berinfak atas nama mereka. Gitu kan. Wal kadhimin al-ghaid. Gitu ayatnya. Syukuran, syukuran, syukuran. Ya Allah muliakan bagikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah Yang terakhir menyangkut tuh garis ada tuh. kebenaran. Gimana kita terakhir? Ya, itu yang terakhir ada di Baik, yang terakhir chat Ustaz ya. terakhir. Yang di chat terakhir ada pertanyaan. Oh, baik, Ustaz. Yang Pak Sabto. Ya, chat terakhir. Menyangkut garis kebenaran. Ya, baik, Ustaz. Eh, Mana tadi? Eh, Menyangkut garis kebenaran, gimana kita menghadapi anak istri yang GK-nya tinggi, garis kebenaran tinggi, maunya menyalahkan orang lain, tidak pernah mau introspeksi diri. Saya sudah berusaha memberikan contoh, tapi mereka tidak cocok dengan contoh saya.
Jadinya saya menjadi orang asing dalam keluarga karena anak dan istri berbeda dengan saya. Bapak jadilah orang baik, terus jadi orang baik. Kata Gus Ba nih ya, bukan kata saya nih. Karena bahasa Gus Ba kan lugas ya. Saya itu followers Gus Ba, Muhyiddin Gus Ba banget. Karena logikanya masuk banget. Punten nih, ini bahasanya nggak disiplin kata, tapi kata Mas Gus Ba. Orang paling bodoh adalah orang yang ngikutin orang lain. Paling nungkut aja orang lain, follow orang lain. Kalau orang lain baik pada kita, maka kita baik kepadanya. Tapi kalau orang lain nggak baik sama kita, maka kita pun jangan jadi baik. Gitu. Maka orang yang baik adalah, orang yang benar adalah, dia baik dalam keadaan apapun. Orang lain baik ataupun nggak, dia tetap jadi orang baik. Dan nasihat saya kepada Bapak adalah, apalagi Bapak di ketua, apa namanya, sebagai pimpinan rumah tangga gitu kan, maka tetaplah jadi orang baik. Walaupun misalkan pasangan dan anak tidak baik-baik saja. Terus yang kedua, tetap doakan. Gitu. Bisa sih memberi leader, tapi bisa loh ngambil sunnah yang lain. Sunnahnya siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tahu istrinya nggak baik-baik saja, tapi tetap tidak dilepaskannya gitu kan, tetap bermuamalah baik dengan mereka. Karena berharap, karena ketika satu rumah masih ada potensi untuk dinasehati. Kalau sudah pisah rumah, maka potensi kebaikannya kan tertutup tuh. Itu satu. Yang kedua adalah ngobrol dari hati ke hati. Bisa jadi saat ini kan Bapak sedang posisi apa namanya baik, tapi kan mungkin ada luka masa lalu yang membuat orang itu, pasangan itu, yang bisa jadi mereka nggak nyaman dengan kita gitu. Saya ingat banget di sini ada, ini mungkin orangnya ada di sini, wali santri. Anaknya itu sampai bilang, anak saya pernah bilang, Ustadz, ibu maafin kakak ya gitu kan, membuat ibu malu, kakak bodoh banget ya gitu ya. Karena diajarin nggak nyambung, itu ucapan SD-nya. Pas masuk SMP, Masya Allahnya, ini anak sekarang udah hafiz, kelas 10 udah hafiz, kelas 9 ini udah mau hafiz beliau, udah bagus. Anaknya pinter. Kok saya juga bingung, kok bisa anak seperti ini mengatakan kok dia nggak pintar sama sekali gitu kan. Maka ibunya cerita di kelas 7 ya udah gitu. Kelas 7 diajak panggil anaknya, ibunya yang baru kenal udah kenal MR gitu kan, maka diajak ngobrol. Nah, ibu minta maaf ya. Kalau dulu ketika mendidik kamu, ibu ada yang salah. Jadi ibunya itu merasa garis kebenaran diturunkan seturun-turunnya, minta maaf sama anaknya gitu kan, gitu kan. Ternyata anaknya juga nangis. Iya ibu maafin aku ya, belum bisa buat ibu bangga, gini-gini sebagainya. Apa yang terjadi setelah itu ajaib anaknya, sampai nama anak ini itu dikomplain oleh orang tua yang lainnya. Ustadz, kenapa sih si itu terus datang? Bang, bentar ya. Nah, sampai anak itu gitu ya, dikomplain orang tua yang lain. Kenapa? Yang tasmi dia terus. Jadi tasmi itu ketika naik jus. Yang lain tuh 2 bulan nggak ada satu jus gitu. Ini 2 minggu anaknya satu jus, 1 bulan satu jus. Dia lagi yang tasmi gitu. Setelah itu perubahannya ajaibnya luar biasa. Makanya tadi pembuka hati, ngaku dulu, Bapak saya maaf. Ya emang Bapak salah misalkan, ya udah terima aja dulu. Misalkan istri ngomel, anak ngomel dengan luka masa masa lalu gitu. Ya, kayak Ustadz Nasro guru kita kan menyampaikan juga, belum punya rekam jejak di masa lalu kan, ketika belum kenal MR gitu kan, dan sebagainya, belum sering menceritakan tersebut, tapi nextnya belum benar perbaiki. Kemarin ketika SGS, misalkan contohnya SGS, Satsolnya datang juga kan, ketika orang pada kedufan dan sebagainya gitu kan, karena saat itu saya nemenin anak-anak saya, sudah saya ke kolam renang. Tahu nggak di kolam renang ketemu siapa? Ustadz Nas nungguin anaknya renang. Ya Allah, waktu Ustadz sangat berharga. Tapi memang beliau adalah cinta sama keluarganya luar biasa gitu kan. Nungguin. Level atas nungguin anaknya buat renang gitu kan. Kita duduk bersebelahan gitu ya Allah. Saya semakin ngefans sama Ustadz Tas gitu kan. Dan perhatiannya benar-benar sempurna gitu kepada keluarganya gitu. Kayak Ustadz itu kan ternyata nggak mudah loh. Ustadz, tahu saya nggak? Saya nggak tahu ibu. Kan ketemunya online, saya nggak kenal satu-satu. Ketika disebut, oh ketemu Ustadz, biasa ketemunya di Zoom gitu kan. Itu kan belum dalam keadaan lelah apapun kan tersenyum menjaga energi apa bahagianya. Itu ternyata nggak ringan Bu. Ketika posisi lelah ya Allah lelah gitu ya, pengen istirahat gitu kan. Tapi tetap bahagia itu Masya Allah itu nggak ringan, dan itu Masya Allah ya. Itu bisa kita pelajari. Bapak udah turunkan aja garis kebenarannya, tetap GK-nya, jangan mau diatur oleh anak dan istri atau pasangan gitu kan. Turunkan terus garis kebenarannya. Mereka nyolot banget saat ya udah nggak apa-apa, mungkin menggugur dosa masa lalu, dah gitu doang. Satu hari mereka pasti akan berubah gitu. Kalaupun misalkan nggak berubah, tetap keajaiban akan datang gitu. Itu ada Bu Wati itu ngasih berpengalaman. Afan Pak berbagi pengalaman aja dalam menghadapi seperti itu.
dari sikap pasangan anak. Sebaiknya gitu aja Pak, berdoa agar anak dan pasangan bisa istiqomah dalam agama dan dapat hidayah plus agar bisa menurunkan egonya. Betul, sepakat. Nah, nanti sama GB tanya Bu Yati itu ya, jagoannya gitu itu, insya Allah. Terus sudah proven beliau luar biasa gitu-nya. Sama Ustadz Solican. Ahlin Ustadz. Mungkin cukup Ustadz ya. Siap-siap ngantar anak. Oke, siap. Alhamdulillah, terima kasih Mas Agung tadi pamitan teman-teman ada kepentingan. Jadi ini saya lanjutkan untuk kajian kita pagi hari ini soal dicukupkan sampai jam 6.30 tepat ya. Jadi kita sudah beberapa sahabat Nabi kita sudah dengarkan. Pertama keluarga Yasir ya. Keluarga Yasir yang dijamin masuk surga semuanya. Lalu Bilal, hari ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Insyaallah ya. Tiga tokoh inilah tokoh-tokoh utama di kalangan awalun ya awalun Nabi Muhammad SAW dakwah seolah ini menjadi ibrah untuk kita semua bahwa tiga keluarga ini juga memiliki karakteristik yang tidak sama antara satu dan lainnya dalam hal menghadapi cobaan hidup dan ujian hidup ya paradoks Candy. Yang satu tentu dengan ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, lalu yang ini adalah dengan orang tuanya, yang lainnya dengan status budaknya dan sebagainya ya. Teman-teman semuanya ini menjadi contoh untuk kita semua. Sekali lagi semangat. Ketika kita nggak mudah, tengok kisah-kisah. Ketika kita nggak mudah, tengok lagi sirah-sirah. Baca lagi sirah, simak lagi rekamannya. Ya, kalau kita kondisinya seperti ini, tengok lagi, baca kisah lagi. Soal itu menjadi obat. Karena Nabi juga begitu Ustaz ya. Ketika Nabi dia ngalami kemudahan, Allah ingatkan untuk membaca kisah-kisah Yusuf, kisah-kisah Musa, kisah-kisah yang lainnya supaya apa? Supaya hatinya kembali tentram bang. Dia nggak sendirian. Ternyata nggak bukan saya aja yang alami itu gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh eh, para nabi-nabi dulu seperti itu. Ini teman-teman ya. Ini banyak sirah untuk kita pelajari. Maka alhamdulillah terima kasih Ustaz Ali selalu memberikan materi sirahnya untuk kita semua di subuh terutama di hari Jumat. Ini berkah banget dan bentuk Jumat lah tanda-tanda kita eh, perintah Allah untuk memperbanyak sholawat itu di hari Jumat. Maka kita juga sholawat kita pagi hari ini adalah dengan mengenang kisah-kisah sahabat-sahabat beliau. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Closingnya ada Ustaz? Ya ini ada beberapa yang disampaikan ini ya, saya alhamdulillahnya ada beberapa pertanyaan mungkin punten nggak bisa dijawab semuanya. Saya mohon maaf gitu kan. Nanti kalau mau di chat silahkan chat ke saya saja buat diskusinya. Tapi karena waktu terbatas di sini Ustadz, saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Itu aja Ustadz, cukup. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah ya, dimaklumi ya, kondisinya kan kita ketemu lagi insya Allah ya. Insya Allah kita doa Allah agar ditambahkan lagi waktu-waktu kita untuk memperbanyak amal-amal kita. Besok ada waktu lagi, besok lagi, ketemu lagi Jumat lagi insya Allah. Dan Jumat itu menanti Jumat udah rasanya kok singkat banget gitu ya. Tahu-tahu Jumat lagi, tahu Jumat lagi gitu ya. Waktu semakin cepat teman-teman semuanya, maka waktu yang cepat ini kita manfaatkan terus di awal waktu di subuh ini istiqomahkan untuk terus ikut kajian ya. So, sangat manfaat. Baik teman semuanya, ini kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita closing ya dengan seperti biasa menyimak 10 eh jurus. 10 jurus ya. Oke, 10 jurus. Nah, sebelum itu saya ingin juga nih, saya ingin sharing kemarin berbagi MR Box di sebentar ya, MR Box di sini nih, saya setel bentar nih, biar oke. Saya putarkan ini dulu ya, teman-teman. Ini adalah bentuk kami share di eh, menurut Mas di warga ya di masyarakat yang kurang mampu, teman-teman semuanya, di lansia. Ini saya share di sini agar bisa merasakan energinya. Oke, gimana ya? Oh ini ya. Bentar, teman-teman. Oke, ya ini ya. Hati kecil kita berikan bantuanmu bagi yang butuh kamu bukan bahagia. Oke, udah singkat, saya ulang sekali lagi.
Jadi setiap hari kami berbagi kepada 4 orang lansia ini teman-teman semuanya. Beliau lansia sudah nggak bersuami, rumahnya juga keadaannya seperti ini. Maka hadirnya MR Box insya Allah membantu minimalnya eh, kebutuhan belanja mereka terkurangi ya. Tadinya harus keluar sekian ribu dikurangi karena adanya MR Box 1 kali dalam seharinya. Soal manfaat teman-teman semuanya ya. Ini kami lakukan di Lampung, di daerah tempat kami tinggal ya, nggak jauh dari rumah. Saat ini kita konsisten di 4 orang ini teman-teman semuanya ya. Soalnya nanti akan bergantian lagi, tentu masih banyak sudah kita yang lain yang membutuhkan. Tapi KPS kami hari ini baru mampu untuk setiap hari itu 4 orang ini gitu ya. Soal nanti kita next bisa bertambah lagi atas support teman-teman semuanya, juga tentu support dari pusat, insya Allah ya. Oke, itu sebagai bentuk informasi tentang kegiatan yang kita lakukan di MR Box ya. Saya juga sebagai PMB sama istri ya untuk menyalurkan dana yang masuk melalui rekening Yayasan Mak Rezeki Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, kita closing dengan menyimak lagu 10 langkah menjadi menuju cahaya ya teman-teman ya. Sebelum itu, mari sama-sama kita sekali lagi simak audio ini. Siap semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bentar, apakah ada suaranya? Oh, nggak ada suaranya ya. Oke, bentar ya. Ternyata tadi nggak ada suaranya ya. Saya putar tadi ya. Kayaknya ada. Kadang rezeki Ada Ustadz masuk jelas. Yang tadi nggak ada. Sayang banget yang tadi ya. kurang doa, Bagus suaranya itu udah. tapi Ya, ini ada. karena bertambah Izin pamit Ustadz ya. Ya. Sampai jumpa ya Bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu taklah buka Al-Quran. Getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol plus 6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo
bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Selamat semuanya, Alhamdulillah satu sama terhubung. Yuk di Jumat ini berbanyak sholawat, baca Al-Kahfi tentunya ya insya Allah semangat semuanya diberkahi di Jumat ini. Jumat, kalau kemarin Kamis apa? Kamis selalu optimis. Jumat, jayakan umat. Maka Jumat ini MR akhirnya berbagi ke berbagai daerah. Tujuannya untuk apa? Menjayakan umat. Umat Islam ini harus jaya. Kita harus berbagi, berdaya. Kita manfaatkan, kita bahagia, dan muliakan banyak orang. Jumat, sekali lagi jayakan umat. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di esok hari, di hari Ahad, hari Sabtu ya, bersama guru kita yang lain. Besok jadwalnya Ustadz Muhni dan beliau izin nampaknya. Nanti akan digantikan oleh sahabat kami yang lain. Insya Allah Bunda Dina Sofia, Insya Allah ya. Bunda Dina Sofia dari Pekanbaru, energi luar biasa. Simak tonton semuanya agar kita dapatkan keberkahan juga semakin dekat dengan keajaiban. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan sholat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Firman, Bu Lisna, Bu Indarini, Bu Yati, Bu Heni, Pak Asrendi, Pak Syafrijal, Bu Nyi Rohana, dan lainnya yang terus bergabung. Bu Julia, terima kasih. Izin ya. And meeting for all. Oh, belum. Ini ternyata hostnya Mbak Yuni. Mbak Yuni bisa dibantu Mbak Yuni? Eh, Ya, oke, siap. mohon izin untuk close and meeting ya. Ya, siap. Silakan Mbak Yuni.